Selamat pagi Bu Rince. Pagi Bu Irma. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bu Rince atas kesediaan waktu kita dapat berdiskusi di pagi hari ini. Jadi Bu Rince, seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini Jumat 20 September, nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran. Saya akan mendampingi Ibu sebagai observer dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Namun sebelum nanti kita memulai kegiatan observasi kita di dalam kelas, saya akan melakukan diskusi kecil, yaitu dalam kegiatan pra observasi. Nah, kegiatan ini harapannya adalah nanti ketika Ibu di dalam melakukan aktivitas pembelajaran, Ibu semakin mantap, semakin yakin, dan eh, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya. Apakah Ibu bersedia kita melakukan kegiatan praobservasi ini, Bu Renci? Ya. Terima kasih, Bu Renci. Jadi langsung saja kita mulai ya, Bu Renci. Nah, saya mau tanya nih sama Bu Renci. Ibu Renci, kita mulai saja kegiatan praobservasi kita. Saya mohon nanti Ibu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan apa yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu rinci untuk tujuan pembelajarannya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan hari ini kepada murid saya yaitu siswa mampu menyebutkan teladan Yesus dari yang saya ajarkan, dan siswa juga mampu menyebutkan nilai-nilai atau bentuk sikap dari Alkitab, yaitu dari Galatia 5 20-23 tentang buah-buah roh. Oh, begitu ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu kali ini adalah agar siswa nantinya mampu menyebutkan teladan Yesus, dan siswa juga bisa menunjukkan sikap-sikap yang menjadi teladan Yesus dari ayat tersebut, begitu ya Ibu Rince ya. Oke Bu Rince. Lalu Bu Rince, kira-kira apa nih area pengembangan yang ingin Ibu harapkan dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Nah, area pengembangan yang saya inginkan kepada murid itu ada dua, yaitu kognitif sama keterampilan. Kalau kognitif itu tentang pengetahuan, siswa itu mampu memahami apa yang saya ajarkan kepada murid, dan siswa itu juga mampu mengerti apa yang akan saya ajarkan, dan mampu juga untuk memberikan kembali refleksi yang saya berikan dalam pelajaran hari ini. Nah, keterampilannya yaitu siswa mampu secara mandiri bertanggung jawab dalam tugas ataupun dalam hal-hal apapun seperti itu. Bertanggung jawab juga dengan waktu yang saya berikan dalam memberikan tugas. Oh, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajarannya itu pengetahuan ya Bu, di mana ini konsep-konsep tentang materi dapat dipahami oleh murid-murid Bu Rince. Lalu yaitu ada tadi keterampilan dalam ranah pribadi ya Bu, karena tadi Bu menyebutkan tanggung jawab terhadap tugas-tugas dari murid-muridnya Bu Rince, begitu ya Bu Rince. Lalu bolehkah saya bertanya kelanjutannya, kira-kira ini Ibu Rince akan menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang saya mau terapkan nanti di dalam kelas yaitu problem based learning. Problem based learning ya Bu, problem based learning. Oke, jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran saya harapkan nanti sintak-sintaknya ini bisa terlihat ya Bu. Lalu untuk strateginya bagaimana Bu? Strategi yang saya mau gunakan tentang tanya jawab dan diskusi. Tanya jawab dan diskusi. Serta presentasi juga. Oke Bu, jadi nanti ada tanya jawab yang melibatkan siswa, diskusi juga berarti tugasnya nanti mereka dilakukan secara kelompok begitu ya Bu Rince, dan ada presentasi begitu ya Bu Rince. Lalu mungkin yang terakhir Bu Rince dari saya, sasarannya ini nanti akan Ibu lakukan di kelas berapa? Kelas 95 dan 96. 95 dan 96. Digabung ya Bu ya, kelasnya paralel begitu ya Bu ya. Oke Bu Rince, saya rasa cukup sekian pertanyaan saya dalam kegiatan pra-observasi. Saya harap nantinya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dan observasi itu dapat berjalan dengan baik ya Bu Rince. Terima kasih Bu Rince. Sama-sama. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya?
Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Bapa, yang sampai pada hari ini sudah menyertai kami, sudah memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai pembelajaran ini Bapa, dan pimpinlah kami Bapa, dan apapun yang diajarkan guru-guru kami dapat kami mengerti dan melakukannya. Berilah kami kami kita Bapa, yang mendidik dan mengajari kami. Menjadilah doaku Bapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini materi kita tentang mengampuni. Ada yang tak hadir? Hadir semua. Kemarin yang tak hadir siapa yang tak hadir? Apiel. Minggu lalu Apiel. Kemarin minggu lalu? Sakit bu. Sakit. Sekarang sakit. Tahu. Ada yang belum makan? Oke. Materi minggu lalu ada yang tahu? Materi Tentang gereja. Tentang gereja. Nah, sekarang materinya tentang mengampuni. Ada yang tahu mengampuni? Tahu. Atau ada yang Makan. belajar waktu yang sebelum gereja atau yang udah membahas sekarang? Ini kayaknya akan dilajari sampai Bu Rince nih nanti. Ada yang udah baca mengampuni? Atau ada yang udah tahu artinya mengampuni? Tahu. Coba aku Bang. Memaafkan. Memaafkan. Ada yang lagi? Mengampuni itu apa artinya? Mengampuni. Siapa yang tahu ibu kasih poin? Siapa yang tahu ibu kasih poin? Mengampuni, memaafkan. Selain memaafkan apa lagi? Apa? Tidak mengingat kesalahan kawannya. Bujo. Baru apa lagi? Hah? Itu anakku. Apa? Tidak boleh dendam. Tidak boleh dendam. Artinya mengampuni, kita rangkum yaitu memaafkan kesalahan kawannya dan tidak mengungkit. Mengungkit artinya tidak mengingat kesalahan dari yang masa lalu. Contoh, contohnya kayak si siapa yang namanya? Nah, Felicia, iya tulisannya Felicia loh. Dia itu suka curi uangku, suka bohong, banyak salahnya. Tapi dalam mulutnya, ya lah maafkan Felicia. Tapi di dalam pikirannya tetap diingat kesalahan Felicia. Itu namanya mengampuni. Tidak. Mengampuni. Memaafkan dengan sungguh-sungguh. Karena dia masih mengingat kesalahan dari temannya Sendiri. Oke, aku tanya dulu, ciri-ciri orang yang mengampuni seperti apa? Seperti aku. Ciri-cirinya apa? Rendah hati. Yang kedua, Tidak jauh. Tidak mengasihi. Yang ketiga, jengkel. yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Mengasihi, rendah hati. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, mengikhlaskan. Apa yang diikhlaskan dalam apa yang mau kita ikhlaskan dalam kejadian ini? Yang pertama, apapun yang dilakukan oleh kawannya itu semua hanya karena omongan atau sakit hatinya, ya kan? Nah, tugas kita kalau dia yang sakit hati, tugas kita sebagai apa nih? Dia sakit hati sama kita, dan tugas kita apa? Minta maaf. Meminta maaf. Terus hanya dimaafkan aja. Jadi dia apa itu? Menemani dia. Dimaafkan, setelah itu jangan lagi diingat atau diikhlaskan. Seperti tahu botol. Tahu. Siapa yang pernah lihat botol itu dari parit? Contoh dari selokan. Aku. Nah, siapa yang pernah lihat? Aku. Coba tunjuk tangan. Nah, ketika ada botol itu ada lumut, tapi cantik botol itu. Cantik botol. Contohnya kayak baru masuk lagi, terus kita ambil. Pasti ada lumut-lumutnya kan? Ada. Nah, kita bersihkan atau langsung kita tuang lagi air bersih? Bersihkan. Kenapa harus kita bersihkan? Karena kotor. Karena kotor. Karena kotor lah makanya kita bersihkan supaya Bersih. bersih. Kalau sudah bersih botolnya, apa yang kita masukkan? Air. Sama halnya seperti hati manusia. Kalau ingin hati manusia
dendam, baru benci, benci, baru iri hati, sombong dan lain sebagainya, termasuk dari situ iri hati, dia harus dibersihkan dulu, barulah memperbaharui diri. Artinya hatinya sudah menjadi bersih. Siapa yang tahu tertulis di mana buah-buah roh? 3 Ayat 5 ayat 22 sampai 20. Apa isinya? kasih, sukacita, aman, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, pengusahaan diri. Oke, kita ambil satu topiknya, yaitu kemurahan. Kemurahan bukan murah diri, bukan. Kemurahan artinya murah hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mudah nggak memiliki hati yang murah hati? Saya Nah, sama seperti botol itu. Harus bisa kita sekuat tenaga membersihkan botol supaya botolnya bersih. Yang kedua nih, siapa tokoh Alkitab yang pertama kali kamu kenal tentang mengampuni? Musa. Hah? Siapa yuk? Ini yang dibuat oleh apa nih saudara-saudaranya? Yusuf. Yusuf. Yang dia mati di kayu salib siapa? Kristus. Makanya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meneladani sikap dari tokoh Yesus Kristus tentang mengampuni. Apa yang bisa kita teladani dari tokoh Yesus tentang mengampuni? Yang rela mati di kayu salib. Baru yang kedua, apa ayo? Dia mengampuni dosa-dosa manusia. Apa? Yang ada kemarin foto, yang kita kerjakan kemarin fotonya, ada fotonya. Yesus membasuh itulah awal dan itulah rangkuman dari setiap ajaran, baik itu tokoh dari perjanjian lama yaitu si Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya, baik di Paulus yang mengampuni orang-orang yang menghina dia karena dia dikatakan pembunuh pengikut Kristus. Kan dia sudah memperbaharui diri untuk mengabarkan Injil, tapi bisakah lepas dari dia tentang masa lalunya yang membunuh? Tidak, kan? Itulah cemoohan orang lain, tapi dia percaya bahwa Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih dan Oke, kelompok siapa yang mau duluan? Kami. Kelompok lucu. Oke, baca soalnya, jawab. Satu, tuliskan isi dari buku dan pilihlah secara bersama-sama dengan teman kelompokmu. Dan buah yang kalian sukai dan berikanlah al mengampuni di dalam buah yang mengampuni. Depan. Kelompok kami memiliki kesabaran. Kita harus sabar dalam keadaan suatu apapun supaya kita bisa memaafkan dari kesalahan orang lain dan tidak menguji kesalahan orang lain atas kita. Ada yang mau bertanya kembali sama kelompok Mardinan? Ada yang mau ngasih kritik? Saran? Ada? Gak ada, Bu. Ada? Oke, thank you kelompok Mardinan. Bagi Anda, terima kasih. Ibu, kumpul lah. Oke, siapa lagi? Kelompok kedua. Oke, Perkenalkan, kami dari kelompok kedua. Nama saya Felicia Dika Taraji. Nama saya Ika Nifita. Nama saya Emma Sonia. Grace. Kita sudah di. Di sini saya akan membacakan isi dari dua buku. Satu, tuliskan isi dari buah-buah roh dan pilihlah buah yang kalian sukai. Dan berikanlah kau mengampuni di dalam buah kalian pilih. Jawab, kebaikan. Jika kita telah mengampuni kesalahan orang lain,
maka kita harus memberi kebaikan tanpa membalas dari apa yang telah ia perbuat dahulu dan tanpa mengingat kesalahan-kesalahannya. Jika kesalahan telah dimaafkan, janganlah berbuat hal yang menyakiti hati sesama. Juga melakukan perbuatan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Oke, ada yang mau ngasih kritik saran? Nggak ada. Oke, good job. Dan good applause untuk kelompok 2. Oke. Ayo maju. Buat perkenalan. Kami dari kelompok 3 ingin bukan kami. Perkenalkan nama saya Kenji. Kenalkan nama saya. Saya satu, tuliskan isi dari dua buahmu dan pilihlah secara bersama-sama dengan kawan kelompokmu buah yang kalian pilih dan kalian berikanlah hal mengampuni di dalam buah yang kalian pilih. Jawaban 1. Tetapi buahmu ialah kasih, cinta, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penyesalan diri. Buah yang kami pilih adalah mengenai damai sejahtera. Dalam hal mengampuni adalah saling bersama-sama menciptakan kedamaian dalam mengampuni. Dan contoh lainnya adalah hanya kedamaian dalam cinta Yesus. Damai berteman tanpa memandang suatu perbedaan apapun. Oke, ada yang mau ngasih kritik saran? Tidak ada. Good job, good applause untuk kelompok 3. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang buah. Tuliskan isi dari buah dan hidup bersama dengan kelompoknya yang kalian sukai dan berikanlah hal mengampuni dari buah yang kalian pilih. 1. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh yang disukai oleh kelompok kami, penguasaan diri. Hal mengampuni dan penguasaan diri adalah ketika teman kita melakukan kesalahan, kita dapat menahan diri untuk tidak memarahi atau memaki-maki dia. Tetapi kita harus bisa memaafkan kesalahan teman kita. Oke, ada yang mau ngasih kritik saran? Ada. Apa bang? Apa contoh penguasaan diri? Ayo, mulai dari kelompok 2. Bisa coba Bisa Tuan. Tidak memaki-maki teman kita saat melakukan kesalahan. Benar. Oke, thank you. Good job untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Ini kelompok 3. Saya buat pertanyaan. Saya serang pertanyaan sama kelompok 5. Ya, paling tinggi. Shalom. Ini kami akan melanjutkan hasil diskusi kami. Tuliskan isi dari buah-buah roh dan pilihlah bersama-sama dengan teman kelompokmu. Buah yang kami Ya Bu Ince, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini kita dapat mengobrol kembali terlebih tadi Bu Ince sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran
Iya, awalnya tadi perasaan Bu Rinci kegiatan pembelajaran itu pasti senang. Saya sangat bersyukur Bu Rinci itu menanamkan di awal itu emang kita harus senang semangat gitu ya Bu Rinci dalam kegiatan pembelajaran kita. Namun seiring dengan kegiatan pembelajaran tadi ada perasaan seperti apa cemas gitu ya Bu Rinci karena ada kehadiran seorang supervisor di dalam kelas tersebut begitu. Ya, itu wajar saja ya Bu Rinci, tidak akan menjadi masalah gitu kalau kita merasa seperti itu. Selanjutnya Bu Rinci, saya akan kembali ke pertanyaan yang kedua. Apakah Bu Rinci bisa menceritakan kembali bagaimana tadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, proses pembelajaran yang saya mulai dari tadi itu saya memulai dengan yang namanya memberikan aksi kepada anak bukan baliknya sebelum memulai pembelajaran. Contoh itu mengingatkan kembali pelajaran dari yang baru, karena melihat dari kurikulum konsep pembelajaran itu berkesinambungan bertali merah. Jadi supaya anak itu mengingat pembelajaran yang dulu dan mengingat juga apa yang hari ini akan belajar. Dan untuk kepada siswa, proses yang saya lihat dari itu ada anak-anak memang agak lucu mungkin karena faktor cuaca, tapi itulah tantangan bagi saya supaya anak itu tidak malas mau belajar atau tidak terbawa dengan keadaan. Jadi saya selalu berpicu, selalu ketantang dan saya bahwa dia harus semangat belajar. Oke. Ini juga sesuai ya dengan apa yang sudah saya catatkan dalam lembar observasi kelas kita, bahwa saya tadi memang Bu Rinci di awal kegiatan ada kegiatan mereview kembali terkait materi yang sebelumnya begitu ya Bu Rinci. Lalu Bu Rinci juga ikut membantukan partisipasi aktif dari murid-murid Bu Rinci. Lalu Bu Rinci bagaimana terkait dengan model pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran? Apakah menurut Bu Rinci sintaks-sintaks dari problem based learning itu sudah muncul semuanya dari kegiatan pembelajaran Bu Rinci? Nah, saya melihat dalam pembelajaran model yang saya gunakan pada hari ini. Nah, dari aksi yang saya berikan kepada anak itu praktik ke 30 sampai 80%. Memang ada anak-anak yang tidak terpacu, tapi seiring dengan saya berikan itu dan dari kawan yang tidak terpacu, dia melihat kawannya, oh kawannya mampu, kenapa saya nggak mampu. Akhirnya anak-anak yang lain jadi mengikuti, bukan dari awal memang, tapi dari seiring itu pun anak-anak mengikuti. Lalu Bu Rinci bagaimana ketika dalam proses pembelajaran tadi Bu Rinci sudah merasa bahwa model pembelajaran para based learning terus partisipasi anak-anak terkait dengan strategi Ibu tadi kan sebelum kita pembelajaran Ibu menyebutkan di observasi bahwa anak-anak ada dalam kegiatan diskusi, begitu juga dalam tanya jawab itu juga sudah saya catatkan dan sudah terlihat jelas dalam kegiatan pembelajaran Bu Rinci. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Rinci, apakah kira-kira yang menjadi hambatan bagi Bu Rinci dalam proses pembelajaran di kelas tadi? Ada beberapa proses yang kesalahan saya sendiri, yaitu saya tidak menggunakan media karena memang saya pikir anak itu tidak ada pemadaman lampu yang berlaku. Jadi itu yang kekurangan dari saya. Makanya karena itulah anak jadi tidak semangat belajar. Tapi saya tidak pantang mundur, saya tidak memberikan yang namanya aksi dan tanya jawab. Itu lama tanda tanya kepada media. Yang kedua dari presentasi, saya lupa menyediakan kertas pica seperti itu. Saya menggunakan kertas lembar kepada anak-anak dan saya bersyukurnya anak-anak tersebut memahami bahwasanya ini tidak sebagai pembelajaran untuk pembelajaran aplikasi. Jadi hambatannya tadi adalah karena tidak tersedianya media begitu ya ketika Ibu melaksanakan pembelajaran. Memang tadi saya lihat juga bahwa Ibu Rinci tidak menyediakan media pembelajaran terkait materi ataupun terkait KPD siswa begitu ya Ibu ya. Lalu kira-kira apa gitu Bu yang menyebabkan media tadi tidak bisa disampaikan dalam kegiatan pembelajaran, begitu juga tadi seperti Ibu bilang kertas flipchart yang harusnya ada dalam bentuk LKPD Bu Rinci. Apa kira-kira yang menyebabkan itu tadi tidak terlaksana